Saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 30 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Peresmian Pamsimas KKM Tirta Maju 05 di Desa Sukamaju oleh Dinas Perkim LH pada Selasa 30 Maret 2021. Pembangunan Pamsimas ini dapat berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di kehidupan sehari-hari. Peresmian program Pamsimas yang dilaksanakan oleh KKM Tirta Maju 05 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Selasa 30 Maret 2021 di Desa Sukamaju. Pamsimas atau penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis ke masyarakat. Dinas Perkim LH juga berharap agar pemerintah daerah melalui Bapeda dapat turut membantu penganggaran dana untuk program Pamsimas ini. Harapan kami dari dinas supaya berkelanjutan dan didampingi oleh Bapeda masalah pendanaan karena dari desa itu tidak mencukupi. Untuk ke depan saya rasa dari dinas hanya satu, ya Pak Edi ya. Nah, hanya satu desa. Kemudian untuk dana yang pusatnya ada hibah berikutnya. Mungkin dari konsultannya. Menurut Bapak, apakah program ini efektif untuk menghasilkan air bersih? Sangat efektif. Proses pemilihan desa untuk Pamsimas ini juga melalui tahapan verifikasi pemilihan desa di tingkat pemerintah daerah berdasarkan desa rawan air dan membutuhkan air bersih. Untuk ini sebenarnya usulan tahun 2018 ya. Tahun 2018 cuma baru memang realisasi di tahun 2020. Untuk desa-desa sebelumnya memang ada 102 desa di Kabupaten Ketapang yang kita akomodir untuk program Pamsimas. Bahkan untuk di tahun ini sedang kita fasilitasi juga ada 6 desa hibah inisiatif desa itu bersumber dari dana APBN. Itu ada di Kecamatan Sungai Laur, Tumbang Titi sama Sungai Melayu. Ya, untuk masyarakat sendiri bagaimana sih tanggapan masyarakat dengan adanya bantuan seperti ini, Pak? Alhamdulillah responnya luar biasa. Terbukti dengan adanya kontribusi swadaya Inkes maupun Inken ya Pak dalam kegiatan program Pamsimas. Itu bagian daripada kontribusi di program Pamsimas, salah satunya adalah 4% dari Inkes masyarakat dan swadaya tenaga sebesar 16%, jadi total 40%. Dan selebihnya adalah bantuan langsung masyarakat dari pemerintah daerah. Kebetulan ini adalah desa dari sumber dana APBD. Iya, berarti selain air bersih ini bakal ada bantuan-bantuan lainnya, Pak? Untuk program Pamsimas konsentrasinya memang di penyediaan air bersih dan sanitasi total berbasis masyarakat melalui pemicuan yang nanti membangun kesadaran masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun, tidak BAB sembarang tempat dan sebagainya. Kenapa sih Bapak memilih desa ini untuk mendapatkan bantuan air bersih, Pak? Untuk pemilihan desa itu melalui proses ada verifikasi desa di tingkat pemerintah daerah, itu di Bapeda, di Pakem, Panitia Kemitraan, ada proses verifikasi pemilihan desa. Itu berdasarkan desa memang itu rawan air. Jadi untuk penentuan desa sasaran itu karena desa tersebut rawan air dan membutuhkan air bersih khususnya. Biasanya data itu bersumber dari Dinas Kesehatan, baru kita tindak lanjuti dengan panitia kemitraan, kita verifikasi, kita kunjungi lapangan, kita observasi, baru kita pilih desa itu melalui SK Bupati, seperti itu. Kegiatan Pamsimas ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk dapat hidup lebih sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan dapat menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi di Talk Tari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Rangkaian kegiatan Festival Dendang Melayu Ketapang yang diadakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memasuki tahap grand final. 6 peserta putri dan 6 peserta putra menampilkan kemampuan yang terbaik untuk menentukan juara pada kompetisi ini dengan menyanyikan lagu pilihan dan lagu wajib pada Senin malam kemarin. Kemeriahan malam grand final Festival Dendang Melayu
pada 30 Maret 2021 kemarin dihibur dengan penampilan 12 peserta yang masuk ke babak grand final. Ketapang TV turut serta menjadi media partner untuk mempromosikan dan mendukung kegiatan tersebut. Para peserta dengan balutan pakaian khas Melayu sangat antusias menampilkan kemampuan terbaik mereka kepada para juri dan penonton yang hadir. Tujuan kegiatan ini selain sebagai hiburan, juga untuk menyediakan wadah bagi masyarakat Ketapang yang memiliki bakat dalam bernyanyi dan sebagai pelestarian lagu-lagu Melayu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus melaksanakan event-event yang bersifat kebudayaan di Kabupaten Ketapang bagi semua suku yang ada di Kabupaten Ketapang. Pertama kali ini kita melaksanakan, harapan kita ya mereka bisa menularkan seni mereka kepada generasi selanjutnya. Dan ini harapan kita supaya budaya seni Melayu ini tidak hilang di telan masa, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi yang diwakili oleh Pak Sekda. Harapannya bahwa seni budaya Melayu melalui lomba dendang Melayu tahun 2021 ini bisa kita laksanakan setiap tahun. Harapan kita semua etnis yang ada di Kabupaten Ketapang ini bisa kita lestarikan, bisa kita laksanakan. Jadi semua etnis bisa berkompetensi supaya ada kreativitas dari kelompok etnis itu sendiri, bagaimana mengkolaborasikannya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari hasil penilaian oleh ketiga juri, dipilihlah juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 dari masing-masing putra dan putri. Adapun juara 1 putri dimenangkan oleh Putri Yandini dan juara 1 putra dimenangkan oleh Rahmat Hidayat. Perasaannya nggak nyangka, senang, deg-degan. Tadi pas nampil tuh kakak gimana perasaannya? Agak grogi sih sedikit. Tapi udah menampilkan yang maksimal? Iya, berusaha untuk menampilkan yang semaksimal mungkin. Untuk kedepannya nanti terus mengadakan event-event seperti ini untuk mengembangkan dan lebih menggali lagi bakat-bakat anak-anak muda zaman sekarang. Pastinya senang sekali, alhamdulillah, tidak nyangka juga karena persaingannya sangat banyak sekali dari peserta-peserta cowok yang suaranya memang bagus-bagus semua. Tapi alhamdulillah saya dipercaya mendapat juara 1. Terima kasih buat semuanya yang support, yang sudah mendukung, terima kasih. Pas nyanyi tadi rasanya seperti apa? Rasanya yang pertama pasti nervous. Walaupun saya memang sudah terbiasa ikut lomba, tapi yang namanya manusiawi pasti ada deg-degan, dingin, yang sakit perut. Itu semuanya bercampur aduk. Gimana ngatasin itu? Mengatasinya dengan cara berdoa, kita santai, tenang. Apabila sudah di atas pentas, semuanya sudah aman, sudah terkendali. Dan apabila kita sudah menyanyi, alhamdulillah semuanya sudah tidak lagi yang seperti yang awal, yang deg-degan, yang nervous, yang sejuk, tidak lagi. Harapan saya untuk festival yang ada di Kabupaten Ketapang ini kalau bisa ditingkatkan lagi dan kalau bisa juga festival seperti ini kalau bisa menjadi agenda setiap tahun. Dan kalau bisa pun ini dendang Melayu kalau bisa ada lagu-lagu yang lain lagi, misalnya Dayak, Melayu, karena di Ketapang ini kan semua unsur daerah itu ada. Jadi harapan kami juga untuk kepada pemuda-pemuda Ketapang, semuanya masyarakat Ketapang, jangan merasa takut, jangan merasa malu untuk mengikuti event-event seperti ini. Karena ini menggali motivasi kita, potensi kita, juga bakat kita. Jadi saya harapkan kadang-kadang mereka yang ada di Ketapang ini dia mempunyai bakat tapi malu gitu loh. Jadi harapan saya kalau ada event lagi, ayo kita sama-sama untuk ikut dan semoga event ini menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Harapannya agar festival-festival budaya seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang yang dapat melestarikan semua budaya daerah di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Jumadi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Masa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar bagi UMKM dan usaha kecil lainnya. Sehingga para wirausaha harus membangun dari awal lagi pada pasca COVID-19 di tahun 2021 ini. Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan semangat berwirausaha dengan mengadakan pelatihan bagi wirausaha muda di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam rangka memberikan semangat bagi wirausaha muda dan UMKM kecil yang terdampak pandemi COVID-19.
Pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda pemula ini diikuti oleh 30-an peserta agar tidak terjadi kerumunan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pelatihan ini untuk pengembangan potensi keterampilan pemuda dan kemandirian berusaha agar dapat bersaing secara kualitas dan inovasi. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah berkenaan dengan kita melakukan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas kemudaan khususnya di bidang kewirausahaan. Nah, jadi kita mencoba untuk menghimpun para wirausahaan muda ya yang ada di Kabupaten Ketapang, walaupun ini memang tidak bisa kita kumpulkan dalam jumlah yang ramai ya, tapi paling tidak ini mewakili lah usahawan muda kita yang ada di Kabupaten Ketapang untuk bagaimana kita memberikan semacam motivasi, memberikan semacam masukan kepada mereka ya berkenaan dengan usaha yang sudah mereka pernah lakukan atau yang ingin mereka lakukan di masa COVID pandemi ini. Nah, kita berharap dengan melalui kegiatan ini mereka akan bisa mencari jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan atau kendala ketika mereka melaksanakan kegiatan usaha-usaha mereka yang mungkin terdampak daripada adanya COVID ini. Pemerintah yang ditunjuk untuk bagaimana juga menggerakkan perekonomian rakyat ya, terutama dari sektor UMKM itu supaya itu bisa bergerak kembali ya kan di masa COVID ini. Karena ada beberapa regulasi atau kebijakan atau insentif yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Nah, salah satunya itu melalui insentif di bidang perekonomian. Nah, ini tentunya dari pihak bank yang lebih paham. Nah, tentunya kita berharap dari pihak bank bisa menyampaikan informasi dan memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya yang mendapat dampak daripada COVID ini untuk supaya bisa bangkit lagi gitu. Nah, yang kedua kita juga menjalin kerjasama dengan pihak HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kabupaten Ketapang. Karena kebetulan HIPMI juga karena tergabung dalam organisasi atau wadah bagi para pengusaha muda, ya. Nah, ini yang sinkron nanti dengan kegiatan program kegiatan yang ada di kita, khususnya di bidang kepemudaan, ya. Nah, kita ingin ke depan, ya, kita bisa berkolaborasi, ya, khususnya bagaimana kita melakukan pengembangan, ya, terhadap atau pembinaan terhadap kapasitas kepemudaan ini, khususnya di bidang kewirausahaan. Nah, yang terakhir kita menghadirkan atau menggandeng narasumber dari Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian ya Kabupaten Ketapang. Karena apa? Karena kebetulan di dinas ini juga mempunyai program kegiatan berkenaan bagaimana pengembangan di sektor misalnya perdagangan ya, khususnya UMKM. Nah, kebetulan di situ pasti punya program-program kegiatan yang bagaimana juga supaya bisa membangkitkan daripada sektor usaha masyarakat khususnya di bidang UMKM ini. Nah, ini sejalan dengan misi Bapak Bupati yang terpilih, yaitu tidak salah saya misi yang kelima, yaitu memperkuat landasan ya perekonomian masyarakat. Nah, jadi ini yang kita inginkan supaya Ketapang ya dengan adanya COVID ini tidak terpengaruh secara signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Nah, melalui usaha-usaha muda inilah supaya mereka bisa bangkit ya kan kembali di Kabupaten Ketapang. Tentunya kita berharap melalui kegiatan usaha ini banyak manfaat yang bisa mereka ambil. Nah, tadi saya sampaikan betul kita menghadirkan ada 3 narasumber. Nah, tentunya melalui 3 narasumber itu mereka bisa menggali lah, mengeksplor daripada berkenaan dengan 3 institusi yang menyampaikan itu, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika pulang dari sini mereka tidak gampang lagi, mereka tidak istilah kita tuh udah bisa mengantisipasi ya, atau sudah bisa memulai, ya kan? Apa yang seharusnya mereka bisa lakukan ketika menghadapi pandemi seperti ini, yang tentunya banyak hal yang berdampak kepada mereka. Nah, contoh saya bilang tadi, ketika bicara tentang modal, mereka kekurangan modal, ya kan, fasilitas dalam hal seperti itu, mereka bisa
mungkin mencari alternatif itu. Nah, juga melalui tadi HIPMI segala macam dan Dinas Perindak atau koperasi dan UKM itu. Jadi kita berharap setelah pulang dari sini paling tidak hal ini bisa membawa manfaat bagi mereka ya untuk kedepannya dalam bagaimana mereka berusaha di Kabupaten Ketapang ini sehingga usaha yang mereka jalankan itu bisa produktif, bisa berjalan lancar dan diberikan hal yang positif tidak hanya bagi mereka tapi juga bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ketapang. Jadi ekonomi kita bisa bangkit dan bergerak kembali. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, para peserta baik yang memiliki usaha maupun yang mau memulai usaha untuk tidak takut dan berhenti berinovasi dalam berwirausaha. Paulina Piling, Jenny melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat meminta masyarakat agar tetap percaya kepada Polri dan TNI dalam menjaga keamanan. Polda Kalimantan Barat juga menyatakan jika saat ini pihaknya telah meningkatkan status siaga pengamanan di sejumlah tempat ibadah atau gereja. Bom bunuh diri kembali lagi terjadi. Kali ini bom terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Pasca ledakan bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan jika Polda Kalimantan Barat bersama seluruh jajaran Polres akan melakukan pengawalan rutin dengan menambah jumlah personil di sejumlah tempat ibadah atau gereja. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat, Doni Charles, menyatakan pengamanan yang dilakukan Polda Kalimantan Barat tidak hanya bersifat patroli, tetapi juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara detail kapan kegiatan ibadah dilakukan sehingga memudahkan aparat menyiapkan personel. Doni Charles Go berharap masyarakat Kalimantan Barat tetap tenang, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan percaya sepenuhnya kepada TNI Polri dalam pengamanan di sejumlah aktivitas, serta ikut melapor kepada pihak aparat keamanan apabila mendapatkan informasi yang mencurigakan. Pasti Polda Kalbar dan seluruh jajaran 14 Polres kita tetap melakukan kegiatan rutin dengan penebalan personil di sejumlah tempat tertentu. Kemudian untuk metodenya sendiri tidak hanya sekedar patroli, tapi kita juga melakukan kegiatan stasioner dengan melakukan penjagaan, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait di tempat-tempat keramaian, khususnya tempat-tempat ibadah, untuk mengetahui secara detail kegiatan-kegiatannya kapan saja dilakukan, sehingga mempermudah kita menyiapkan personil, sarana prasarana untuk melakukan pengamanan semua aktivitas masyarakat. Kemudian kami juga mengharapkan masyarakat tetap tenang, melakukan aktivitas seperti biasa, berikan kepercayaan pada polisi, tentara, atau TNI untuk melakukan pengamanan semua aktivitas. Kemudian bagi masyarakat juga kami mohon bantuannya apabila menemukan ada informasi-informasi yang mencurigakan atau menyaksikan sesuatu yang tidak semestinya, segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar kami bisa menindaklanjuti. Nah, untuk di wilayah Kalimantan Barat sendiri, kita akan menerjunkan personil yang maksimal, personil dari Polres, kemudian di backup oleh Polda sejumlah sekitar 600 orang sudah kita siapkan untuk membantu Polres-Polres, baik Polres Pontianak Kota, Polres Kubudaya, yang sekiranya memerlukan perkuatan tambahan dari Polda untuk mengamankan situasi di wilayah Kalimantan Barat. Sementara untuk di wilayah Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat menerjunkan personel yang maksimal, baik personel dari Polres dan akan di-backup oleh personel Polda Kalimantan Barat sebanyak 600 orang. Ke-600 personel tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk membantu Polres Kota Pontianak, Polres Kuburaya, dan wilayah Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Barat meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap paham-paham radikalisme yang ada di media sosial dan masyarakat. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Dita Oktar Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Demikianlah berita Ketapel TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.